Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya Bung Ropan dan saya akan memenuhi permintaan dari banyak teman-teman, dari para netizen untuk bisa berbicara sekarang di Piala AFC, di mana kita tahu Indonesia diwakili oleh Bali United dan juga PSM Makassar. Bagaimana peluang kedua tim ini? Apakah mereka akan lolos ke babak selanjutnya? Baik Bali United maupun PSM Makassar memainkan laga pertama mereka di masing-masing grup dengan hasil berbeda. Di grup G, tuan rumah Bali United itu menang melawan Kedah Darul Aman, wakil dari Malaysia dengan 2-0. 2 gol dari Bali United ini diciptakan di menit 45 plus 2, itu lewat gol bunuh diri dari pemain Kedah, Ronald Nga, ini pemain depan sebenarnya yang membuat gol bunuh diri, dan ditutup gol kedua oleh pemain pengganti yang masuk di babak kedua, yaitu Muhammad Rahmat. Ya, dia mencetak gol di menit 82. Ini kemenangan terasa penting bagi tim asuhan Stefano Kugura yang biasa dipanggil dengan Coach Teko. Karena kemenangan melawan Kedah ini tim yang juga difavoritkan untuk bisa lolos sebenarnya. Tapi kekalahan ini membuat posisi dari Kedah ini harus bekerja keras kalau ingin lolos. Mereka harus menang dalam 2 pertandingan sisa. Termasuk mereka nantinya akan berhadapan dengan Kaya. Karena Bali United harus bertemu dengan Visaka. Visaka ini sama poin dengan Bali United karena di pertandingan kemarin mereka juga mengalahkan Kaya, wakil dari Filipina, dengan 2-1. Nah, posisi di atas memang ditempati oleh Bali United karena unggul dengan clean sheet 2-0 sementara Visaka dengan 2-1. Bagaimana pertandingan melawan Visaka? Ini wakil Kamboja yang tidak boleh dianggap remeh. Walaupun bermain di kandang di Stadion Kapten Iwayan Dipta ya. Tapi bagi Spaso dan kawan-kawan, mereka harus bisa menang. Tidak perlu menang banyak. Cukup dengan 1-0, saya rasa ini akan membawa Bali United untuk lolos ke babak selanjutnya. Tapi kalau melihat cara mereka bermain melawan Kedah dan menang telak 2-0, saya rasa bagi Bali United mereka tidak akan sulit mengalahkan Visaka. Mungkin saja bisa dengan skor yang sama ketika melawan Kedah 2-0 atau dengan 3-0. Karena ketika melawan Kedah ada 22 tembakan. Ya, sangat banyak dilakukan oleh pemain-pemain Bali United dengan 3 on target dan 2 menghasilkan gol. Penguasaan bola mereka 57% melawan Kedah. Kedah sendiri hanya menembak 9 kali dengan 3 on target. Ada 7 sepak pojok yang dilayangkan oleh pemain-pemain Bali United sepanjang pertandingan. Mestinya mereka paling tidak mendapatkan 3 gol dari 3 on target yang mereka lakukan sepanjang pertandingan. Namun 3 poin ini sekali lagi sangat krusial bagi pasukan Teko ketika mereka akan bertarung dengan Visaka nantinya pada besok hari atau pada hari Senin. Mereka pasti akan menguasai jalannya pertandingan. Karena bermain dengan dukungan penuh dari penonton di Bali dan dengan kualitas mereka yang bagus, ya, saya meyakini bahwa 3 poin lagi akan membuat mereka ini semakin tenang di puncak klasemen. Yang harus diperhatikan terhadap Visaka ini adalah Paulo Victor, pemain asal Brasil yang berada di lini depan Visaka. Ada juga Lee Jae-gun, pemain asal Korea Selatan. Karena bagi Coach Meas ya, coach dari Visaka ini, dia memainkan dengan pola 4-4-2 ketika melawan Kaya dan mereka menang dengan 2-1. Nah, Paulo Victor ini dan Lee Jae-gun yang menjadi ujung tombak di depan dan mereka berbahaya. Ini harus diperhatikan, diawasi oleh Pak Ceko di belakang dan Leo Tupamahu, 2 center back yang berdiri di depan penjaga gawang tim nasional kita, Nadeo Argawinata. Yang Nadeo ini tampil bagus ketika melawan Kedah. Banyak penyelamatan yang dilakukan oleh Nadeo. Juga 2 back, full back kita harus hati-hati. Ya, ada Andika Wijaya di kanan dan Ricky Fairin yang bermain di kiri tetap harus fokus konsentrasi. Karena Visaka juga punya pemain tim nasional Kamboja yang mencetak 2 gol. Memang Paulo Victor dan Lee Jae-gun tidak membuat gol, tapi mereka banyak membuka ruang. Ini yang membuat bahwa ada dari pemain-pemain tengah dari Visaka ini bisa mencetak gol ke gawang Kaya. Itu terjadi lewat Ken ya, Chan Sopek, ini gelandang yang berada di sisi kanan.
Ini gelandang tim nasional Kamboja yang membuat gol dan juga pemain pengganti Sati. Ya, ini juga pemain tim nasional Kamboja yang bermain dan mereka bisa mencetak 2 gol kemenangan mereka atas wakil dari Filipina Kaya. Nah, pemain-pemain ini yang saya sebut yang harus diperhatikan oleh lini belakang Bali United. Termasuk juga pertarungan di tengah. Rizky Pelu harus bermain all out, termasuk dengan Nouri yang ada di 2 double pivot. Kalau Teko ini memainkan dengan 4-2-3-1 karena di depan kan ada Eber, ya, ada Privat dan Irfan Jaya yang mendukung pergerakan dari Spaso sebagai ujung tombak. Spaso tidak mencetak gol dalam pertandingan pertama karena memang mendapat perhatian ya, terus dikawal oleh pemain-pemain Kedah. Tapi dalam pertandingan melawan Visaka ini saya yakin dia bisa membuat gol. Paling tidak 1 gol dari kaki Spaso dan kemungkinan Eber yang bisa mencetak gol. Di bench juga selain Rahmat yang bisa diandalkan ada Ramdhani Lestaluhu yang pemain gelandang yang bisa juga dimasukkan oleh Teko di babak kedua ketika mungkin mengalami kesulitan, Ramdhani bisa dimainkan. Tapi saya pikir ini kemenangan menjadi milik bagi Bali United. Nah, bagaimana dengan PSM Makassar? PSM Makassar di grup H itu mengawali laga pertama mereka di Kuala Lumpur menghadapi Kuala Lumpur City itu dengan hasil 0-0. Memang dapat banyak tekanan dari Kuala Lumpur, tapi mereka mampu untuk tidak kebobolan dan bisa menahan tuan rumah. Ini satu hal yang bagus bagi pasukan Bernardo Tavares. Ini pelatih PSM asal Portugal. Dan yang sangat disayangkan memang striker mereka Everton Nascimento ini belum juga bisa mencetak gol. Walaupun ada beberapa peluang yang tercipta ketika melawan Kuala Lumpur. Sudah 7 pertandingan ketika termasuk melawan Kuala Lumpur di mana Everton ini tidak membuat gol. Ada 3 pertandingan persahabatan sebelumnya dan 3 pertandingan di fase grup ya. Di grup D ketika PSM melakoni pertandingan di Piala Presiden. Itu kalau nggak salah menghadapi Arema ya, mereka Persik Kediri juga yang mereka hadapi dan Persikabo atau Tira ya, di mana Everton tidak mencetak gol. Jadi memang ada penurunan. Padahal Everton ini kan mantan top scorer di Liga Bahrain pada 2016-2017. Sayang ketika ia diharapkan untuk bisa mencetak gol, terutama menghadapi Kuala Lumpur, namun dia tidak mencetak gol. Siapa tahu kita berharap bahwa di babak selanjutnya, di mana pertandingan besok, PSM ini akan bertarung menghadapi wakil dari Filipina. Tidak mudah juga, Tampines Rovers ini dalam 5 musim terakhir selalu juara di Liga Singapura. Dan ini pertandingan yang menentukan. Menang bagi PSM, PSM akan lolos. Ya. Memang agak diuntungkan karena Kuala Lumpur ini punya masa istirahat yang panjang. Ini yang dikeluhkan oleh pelatih Tavares. Karena mereka baru bermain Jumat kemarin. Saat bermain 0-0 dengan Kuala Lumpur, mereka sudah bertanding lagi pada besok menghadapi Tampines. Sementara tuan rumah seakan diuntungkan dengan banyak istirahat. Jadi ada 6 hari ke depan mereka itu istirahat sebelum mereka bermain melawan Tampines. Jadi di grup ini ya paling tidak juga selain PSM yang berpeluang lolos kalau menang melawan Tampines juga termasuk dengan Kuala Lumpur. Karena di grup H ini hanya 3 klub yang ada di sana. Berbeda dengan di grupnya Bali United ada 4 tim. Tapi 2 tetap akan lolos. Dan saya yakin salah satu di antaranya adalah Bali United. Semoga Bali United dan PSM ini bisa melangkah lebih jauh ya, sehingga ada prestasi lah buat klub-klub kita untuk berbicara di Piala AFC ini. Dan kesempatan itu terbesar memang kalau bisa melihat ada di Bali United ya, yang begitu konsisten. Kita akan tunggu penampilan Bali United di saat mereka bertarung melawan Visaka. Klub juga yang menempati peringkat kedua dan ini harus mereka lewati dengan kemenangan agar mereka lebih aman, termasuk juga dengan PSM yang melawan dengan Tampines. Menang 3 poin juga aman bagi PSM. Kita berharap dan selamat berjuang. Ciao.